Yang kami hormati, moderator webinar series 6, Bapak Alif Subardono, ST, Magister Engineering, serta yang kami hormati, pimpinan Departemen, Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Departemen Teknik Elektro SPUGM, dan juga Bapak Ibu dosen di Departemen Teknik Elektro, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan berkatnya kita diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat bergabung dalam kegiatan webinar dengan topik peran Icon Plus atas pemenuhan kebutuhan data center di era industri 4.0. Untuk memulai acara webinar pada siang hari ini, saya mengundang Bapak Muhammad Ar-Rafiq, ST.MT PhD, untuk memberikan sambutan sebelum dimulainya webinar. Kepada Pak Rafiq, persilakan. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Elizabeth Gusti, Bapak Abid Zainur Rahman yang saya hormati, Bapak Pimpinan Departemen, serta para peserta webinar pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan pertama-tama syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita semuanya bisa berkumpul secara maya di room webinar siang hari ini. Kemudian yang kedua, kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Abid Zainur Rahman sebagai utusan atau wakil dari PT Icon Plus yang telah berkenan nantinya memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman yang selama ini Bapak lampahi begitu ya Pak ya, Bapak jalani selama menjadi Supervisor Operational Data Center Infrastructure Engineer di PT Icon Plus yang merupakan salah satu perusahaan yang besar di Indonesia yang bekerja, yang melaksanakan operasional di bidang IT, salah satunya adalah sebagai data center di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kepada para peserta, baik itu adik-adik mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, ataupun para praktisi yang ada, marilah kita manfaatkan dalam tanda petik kesempatan ini untuk bisa menambah pengetahuan, wawasan atas apa yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Abid Zainur Rahman, yang tentunya menikah adalah kesempatan yang baik, kemasan emas begitu, dalam rangka bagi kita itu mengetahui bagaimana sih di zaman era industri 4.0 ini keberadaan data center itu menjadi tulang punggung dari industri telekomunikasi dan informatika di Indonesia. Barangkali sebagai user tidak akan pernah menyentuh ataupun bahkan bisa masuk ke ruang data center karena di sana penuh dengan device yang cukup vital begitu, dengan suhu ruangan yang dikondisikan pada kelembapan dan suhu yang tertentu. Kemudian juga karena di sana tentunya ruangannya sangat vital, penting, sehingga hanya orang-orang tertentu yang berkepentingan saja yang bisa masuk ke data center. Tetapi secara tidak langsung kita semuanya merasakan apa yang menjadi layanan yang diberikan oleh data center. Sekali lagi pesan kepada adik mahasiswa, monggo kesempatan yang baik ini bisa Anda manfaatkan untuk bisa menggali ilmu dari Pak Abid, yang tentunya beliaunya sangat kompeten dalam bidang ini. Demikian yang bisa saya aturkan atas nama Bapak Ketua Departemen, Bapak Dekan Sekolah Vokasi, mohon izin dan titip salam kepada Pak Abid, karena beliau ada acara yang bersamaan di Sekolah Vokasi, dalam ini ada rapat pleno senat. Makatan Pak Abid, Mbak Moderator, Mbak Elizabeth Gusti, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rafiq atas sambutan yang menarik. Baik, Bapak Ibu serta teman-teman peserta webinar, tanpa berlama-lama lagi, setelah ini kita akan menerima materi dari Bapak Abid Zainur Rahman. Untuk selanjutnya,
Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Alif Subardono selaku moderator webinar pada siang hari ini. Monggo Pak Alif. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pengurus, juga Mas dan Mbak mahasiswa di lingkungan Departemen TEDI, mungkin juga Bapak Ibu guru SMA atau SMK yang ikut hadir di kesempatan webinar kali ini. Perkenalkan dulu ya, nama saya Alif Subardono. Kebetulan saya diminta menjadi moderator kali ini, yang nanti insya Allah akan disampaikan materi oleh Pak Abid dari Icon Plus. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti langsung kepada materi tentang data center. Kepada Pak Abid, kami berikan waktu sekitar 60 menit, Bapak, untuk presentasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Monggo, Pak Abid, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf ini kamera saya agak matikan dulu Pak ya, karena sepertinya internet di tempat saya kurang bagus ini Pak. Sama ini kebetulan tadi. Di rumah kami juga barusan mati lampu ini Pak. Saya bertahan pakai lampu ini, lampu apa ini darurat begitu. Baik, terima kasih Pak Alif Subardono ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang saya hormati Pak Muhammad Arofik dan Pak Alif Subardono dan rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam webinar ini, dan tidak lupa juga Mbak Elizabeth Gusti ya sebagai pembawa acara untuk sesi kali ini. Dan sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu kali ya. Kebetulan untuk sesi hari ini saya ditemani dengan Mas Pak Uki. Saya biasanya nyebutnya Mas Uki. Beliau adalah supervisor di sisi infrastruktur fasilitas data center. Jadi kalau di Icon Plus itu untuk data center itu kita dibagi menjadi dua untuk operasionalnya. Yang satu operasional di sisi infrastruktur server, network, storage dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada itu kebetulan saya yang megang untuk operasional server, storage dan networknya. Lalu ada di sini Mas Uki atau Pak Uki panggilannya. Beliau ini yang mengurusi operasional di sisi fasilitas, yaitu di sisi suhu, kelistrikan, cabling, dan lain-lainnya. Nanti insya Allah akan membantu saya juga atau ikut untuk menjadi narasumber untuk sesi kali ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya langsung aja ya ke materi. Mungkin sih saya nggak banyak sih Pak materinya Pak, karena kebetulan juga terus terang ini dadakan informasinya, jadi saya istilahnya saya akan coba mempresentasikan apa sih Icon Plus itu. Oke, mungkin bisa saya langsung aja Pak ya. Monggo Pak Abid. Baik, terima kasih. Oke, saya coba share screen. Sudah terlihat? Nih, sudah terlihat ya Bapak-Bapak, Ibu semuanya. Sampul. Baik, di sini saya coba untuk sharing lah ya, kita sharing ke teman-teman semua layanan data center PT Indonesia Community Plus di era industri 4.0. Oke, kita lanjut. Jadi untuk agendanya ini adalah pertama kita overview sedikit tentang Icon Plus itu apa, siapa sih Icon Plus itu, lalu nanti ada produk portofolionya Icon Plus, lalu ada yang mungkin akan lebih kita gali yaitu data center service di Icon Plus, lalu ada istilah supporting di sisi data center service yang sudah ada saat ini. Oke, nah inilah Icon Plus Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, dan teman-teman semuanya. Jadi main capability kita adalah sebenarnya kita itu adalah telekomunikasi network service provider. Yang kita ada juga spesialisasi untuk mendelivery end-to-end ICT solution.
Lalu kita ada di istilahnya kita juga menjadi IT enabler bagi PLN Group ya, terutama Bapak kita yaitu PT PLN sebagai ICT solution untuk electricity. Jadi mungkin yang belum tahu, Icon Plus adalah anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan ICT, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Nah, di PLN sendiri kita bertanggung jawab atau kita bertugas untuk menangani sistem, berbagai macam sistem ya, sistem IT di PLN mulai dari network, aplikasi, mulai dari aplikasi pembayaran, aplikasi billing, itu alhamdulillah kita semua atau Icon Plus yang manage. Gitu. Lalu untuk main business portfolio, nah kita sebenarnya ada di data communication, yaitu ada di connectivity solution, lalu ada internet, lalu ada value added service, yaitu berupa layanan multimedia seperti CCTV, lalu ada apa namanya WiFi, managed service router, lalu ada data center juga dan cloud, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, lalu yang terakhir ada electricity aplikasi business process, yaitu adalah end-to-end digitalisasi electricity process atau istilahnya aplikasi untuk menunjang kinerja PLN. Nah, lalu untuk overview network dari Icon Plus sendiri, alhamdulillah kita sudah mencakup seluruh Indonesia untuk fiber optiknya, Pak ya. Jadi hanya memang belum kita yang ada di Indonesia Timur, yaitu di Irian dan Maluku, kita belum ada fiber optik ke sana, kita masih menggunakan VSAT. Nah, di sini ada gambar ini VSAT. Tapi kalau untuk pulau-pulau besar lainnya, kita sudah, alhamdulillah, kabel kita sudah sampai ke beberapa pulau yang besar yang ada di Indonesia. Lalu ada aset kita, ini ada beberapa sekitar 1.176 POP atau Point of Presence. Lalu ada sekitar 22.000 customer site. Lalu panjang kabel kita sendiri ada sekitar 93.000. FOC ini adalah kabel optik. Lalu ada 43.000 splicer. Lalu ini SUTT ini adalah istilahnya tiang PLN yang kita gunakan untuk istilahnya menyalurkan kabel FO kita. Lalu ada sekitar 714 km pole TR atau TM ini. TM ini adalah tiang yang ada di pinggir-pinggir jalan yang biasa Bapak Ibu lihat kalau di jalan raya. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi sedikit overview dari Icon Plus. Nah, ini adalah beberapa produk portofolio yang tadi sudah saya saya sempat singgung di slide sebelumnya. Oke, pertama ini ada namanya kita sebutnya iConnect. Jadi ini sebenarnya adalah solusi konektivitas yang kita sediakan untuk menunjang jadi industri 4.0 yang sedang kita jalankan saat ini, yaitu ada Metro Ethernet, ini ada IPVPN, lalu ada IPVSAT juga. Lalu yang berikutnya, nah ini kita sebutnya di Icon Base, yaitu adalah solusi data center, cloud, dan infrastruktur. Produk-produknya adalah antara lain adalah data center dan cloud service, lalu ada managed service router, lalu berikutnya Icon Web. Nah, ini adalah solusi koneksi internet. Jadi istilahnya interkoneksi tapi khusus internet, yaitu kita ada produknya internet dedicated, IP transit, IX, IIX. Nah, ini yang terbaru adalah ICONNET atau namanya Stromnet ya, mungkin dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua juga sudah pernah mendengar ya. Ini adalah Stromnet ini adalah solusi internet, koneksi internet dari Icon Plus untuk pelanggan-pelanggan retail atau istilahnya FTTH ya, jadi fiber to home. Nah, lalu berikutnya ini ada namanya Icon Apps yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu solusi aplikasi dan bisnis pelanggan. Nah, ini solusi aplikasinya lebih ke solusi aplikasi ketenagalistrikan atau yang PLN gunakan. Lalu ada seat management, ini adalah istilahnya managed service laptop, seat management. Lalu ada Icon Pay. Icon Pay ini adalah solusi untuk digital wallet yang kita gunakan. Lalu ada multimedia as a service. Lalu sebenarnya ada satu lagi, yaitu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah pernah mendengar, yaitu New PLN Mobile.
seperti yang sekarang aplikasinya pelayanan pelanggannya PLN, itu Icon Plus yang manage untuk di sisi infrastrukturnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi dari semua produk ini, mungkin hari ini nggak akan kita bahas semua ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, karena memang panjang nanti. Mungkin sesuai dengan judul, jadi yang akan coba kita gali lebih dalam adalah, atau kita sharing adalah di sisi produknya solusi data center atau Icon Base. Nah, inilah data center kita Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ada di Depok, Jawa Barat ya kebetulan untuk tepatnya. Nah, data center kita sendiri adalah terbagi sebenarnya menjadi mempunyai tiga produk besar ya. Yang pertama yaitu colocation, lalu kedua cloud service, yang ketiga adalah kita nyebutnya software as a service atau SAS. Tapi untuk sharing session kali ini mungkin kita akan coba bahas yang colocation dan cloud service. Oke, nah ini foto atau lokasi data center kita Icon Plus di daerah Depok, Cinere, Gandul. Nah, ini spesifikasi Pak ya data center kita itu pertama ini adalah di sisi power. Nah, untuk power supply sendiri kita ada 2 kali 3,2 megawatt power feeder, atau dari PLN kita dapat 2 power feeder. Lalu selain itu kita juga diperkuat dengan genset, itu ada 4 kali 800 kW dengan kapasiti sekitar 72 jam kapasiti untuk BBM-nya. Jadi jika ada listrik mati dari PLN, BBM yang tersedia saat ini itu bisa mencakup atau memenuhi kebutuhan listrik data center kita hingga 72 jam. Selain itu dibantu dengan adanya UPS juga. Nah, UPS di sini kita ada 2 atau N+1. Untuk kapasitas sendiri adalah kita ada 30 menit baterai itu jika full load, Pak. Jadi jika begitu listrik mati, pasti pertama kali itu akan pindah ke UPS selama 30 menit. Sebelum 30 menit biasanya kita, jika memang Pak, kelistrikannya dari PLN lama hidupnya atau ada pemadaman secara terencana itu biasanya lama, nah itu biasanya kita langsung switch ke genset. Seperti itu. Itu di sisi power. Lalu selanjutnya ini sertifikasi yang kita punya. Nah, kita alhamdulillah untuk Icon Plus sendiri kita sudah dapat Tier 3 desain dari Uptime Institute. Memang di sini tertulis expirednya sudah 2016 ya. Ini tapi sebenarnya kita sudah perpanjang. Maaf, dalam proses perpanjangan untuk sertifikasi ini. Jadi kita sudah secara desain kita sudah Tier 3 berdasarkan Uptime Institute. Lalu ada beberapa istilahnya SDM atau tim engineer kita yang sudah mempunyai beberapa sertifikasi untuk data center, yaitu antara lain adalah ada CD-FOAM, ada CDCS, CDCP, ya, bahkan Mas Uki yang ada di sini adalah merupakan CDCE atau Certified Data Center Expert. Itu. Lalu kita selain data center kita juga ada mungkin teman-teman sudah tahu lah ya untuk network itu ada Cisco Certified Associate atau CCNA. Kita juga ada beberapa SDM kita yang sudah bisa mencapai CCIE atau Cisco Certified Expert ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini tambahan info tadi sudah kita bahas sebelumnya juga. Untuk power kita ada multiple, flight tolerance-nya kita ada 2N+1, lalu 72 jam kita bisa support untuk gensetnya. Nah, ini yang terpenting adalah SLA ya. SLA di data center kami adalah 99,982% availability uptime dalam 1 tahun. Jadi istilahnya kami hanya diizinkan downtime dalam 1 tahun itu ada hanya sekitar 1,6 jam. Ini yang istilahnya yang benar-benar kita jaga SLA kita untuk mensupport istilahnya pelanggan yang sudah ada di data center Icon Plus.
Oke, saya lanjut. Nah, untuk lokasi, saya sudah infokan sebelumnya, kita ada di Gandul, Cinere, Depok, di Jawa Barat sebenarnya tepatnya. Nah, ini kita masuk ke dalam objek vital nasional, karena kita berada dalam satu komplek dengan, mungkin Bapak Ibu pernah tahu, yaitu PLN P3B atau PLN pembangkitan ya kita nyebutnya, penyalur beban, itu P3B. Itu ada di Depok. Lalu jaraknya sekitar 28 km dari Bandara Soekarno-Hatta International Airport. Oke, saya lanjut. Nah, untuk security sistemnya, nah kita di data center Icon sudah kita implementasi berbagai macam sistem security, Pak ya, mulai dari pertama physical security, yaitu ada personal guard security itu 24x7, lalu ada leveling, multiple level di sisi secure door, lalu ada SOP juga, lalu terakhir ada CCTV, ada caging di dalam data center sendiri, kita ada caging sendiri, lalu ada access key-nya, menggunakan PIN, dan juga menggunakan proximity card. Nah, lalu access level kita bagi-bagi, yaitu menjadi data center staff-nya itu sendiri, leveling-nya, lalu ada izin permanen, temporary permanen, lalu ada untuk third party access ini biasanya kita kita berikan kepada rekanan kita untuk maintenance data center kita, seperti itu. Oke, nah ini jenis layanan Pak ya, jenis layanan dari data center kita. Yang pertama yaitu tadi co-location, itu kita di sini layanan kita ada dua, yaitu ada rack co-location dan space dedicated. Nah, untuk rack sendiri itu kita bagi dua lagi, yaitu menjadi half rack dan full rack ya. Jadi standar rack di data center kita itu ukurannya adalah 19 inch, itu untuk lebarnya, lalu untuk ukuran U-nya itu 45 U atau tingginya, lalu untuk, ini 19 inch ini ke belakang ya, panjang ke belakang, lalu untuk lebarnya itu sekitar 1,1 meter. Nah, ini untuk rack location ini, ruangannya ini ada berada di share room, lalu fasilitas catu daya per rack itu ada di angka 2,4 kV. Lalu ada space dedicated, ini adalah istilahnya pelanggan atau calon pelanggan menyewakan ruangan. Jadi benar-benar satu ruangan disewa oleh mereka, lalu kita kita lengkapi dengan beberapa rak. Cuma ini untuk space dedicated memang ini istilahnya belum ada sih pelanggan yang menggunakan space dedicated. Kebanyakan di pelanggan yang ada di data center Icon kita menggunakan rack co-location, baik half rack maupun full rack. Itu. Lalu selanjutnya, nah ini spesifikasi teknisnya. Ini racknya ukuran 19 inch, 1 meter, lalu 45 U, power tadi sudah disebut di sebelumnya. Jadi dalam satu rack itu ada 2 PDU, satu pas per rack untuk power AC, dengan kapasitas 2,4 kilovolt ampere, itu jadi PDB itu totalnya 2,4. Lalu untuk cabling mendapatkan satu buah kabel UTP. Lalu untuk kabel fiber kita juga ada, mendapatkan satu kabel fiber optik multimode, satu pair dari rack ke wiring management. Lalu ada share meeting room, lalu keamanan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini untuk supporting, jadi untuk monitoring data center kita ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, juga teman-teman. Saat ini kita menggunakan tools yaitu namanya DCIM atau Data Center Infrastructure Management. Jadi aplikasi ini berbentuk aplikasi atau software base. Software ini istilahnya sudah menjadi all-in, satu kesatuan data center tools kita yang kita gunakan. Di sini ada mulai monitoring dari power system, mulai dari trafo, genset, UPS, baterai, panel listrik, dan utilisasi power per rack itu bisa kita monitoring dalam satu aplikasi ini. Lalu ada juga cooling system, yaitu AC presisi atau AC khusus data center. Lalu tadi juga sempat dibahas oleh di awal, yaitu suhu dan kelembapan rack itu harus benar-benar kita jaga. Lalu ada juga monitoring cabling system,
yaitu rute kabel atau label-label kabel, jenis kabel. Lalu juga ada monitoring di sisi safety system, yaitu monitoring akses pintu ruangan, siapa aja yang masuk, yang keluar dari pintu tersebut, izin kerja. Ini ada fire suppression sebenarnya, ini kepotong tulisannya, atau pemadam api, ya, fire suppression. Lalu ada monitoring aset juga, data aset terpasang atau infrastruktur terpasang. Lalu di sini ada juga utilitas rak, mana rak yang sudah penuh, rak yang sudah masih kosong, masih available, data-data pelanggan itu semua ada di dalam satu aplikasi, yaitu namanya Data Center Information Management. Nah, ini salah satu juga istilahnya aplikasi pendukung 4.0 ya, IoT. Jadi semua trafo, genset, UPS ini semua kita monitoring, semua kita istilahnya kita pasang sensor-sensor, lalu kita jadikan satu datanya di dalam DCIM ini, lalu kita olah sehingga menjadi laporan atau dashboard yang bisa dimonitoring oleh para customer kita. Seperti itu. Nah, ini di sini tenan bisa memonitoring, create report untuk rak pelanggan terkait. Untuk di sisi admin Icon sendiri, kita bisa memonitoring, mengontrol, dan report seluruh pelanggan ataupun seluruh fasilitas yang ada di data center. Nah, ini untuk aplikasi supporting kita, yaitu DCIM yang kita gunakan. Nah, ini di sini ada, nah ini beberapa contoh dashboard ya DCIM yang kita gunakan sesuai dengan di slide sebelumnya. Nah, di sini ada utilitas kondisi atau status genset A, di sini ada genset B, ini lagi off karena memang yang listrik sedang dilayani oleh PLN pada saat dashboard ini kita capture. Nah, lalu di sini ada status genset juga, status tangki genset ya, tangki solar genset. Nah, ini ada kapasitasnya ada di angka 800 liter, ini ada di angka 12.000 liter. Ini untuk daily-nya, ini untuk monthly-nya, berarti di jumlah. Nah, lalu di sini ada tangki untuk genset B, ini kapasitasnya berapa, di sini ada semua. Ini adalah salah satu software monitoring yang kita gunakan untuk memonitoring seluruh data center Icon Plus. Nah, di sini ada juga voltase ya, mungkin dari teman-teman yang ada di sini jurusan listrik mungkin sudah paham kali ya, ukuran-ukurannya. Oke, saya lanjutkan. Itu salah satu dashboard. Nah, ini juga dashboard untuk di monitoring di sisi rak. Ini ada beberapa denah di data center kita. Nah, ini ada ada denah rak-raknya. Nah, di sini ada keterangan. Ini raknya siapa, ini raknya apa. Ini semua ada di data center infrastruktur manajemen atau DCIM yang kita gunakan saat ini. Nah, ini ada di sini ada keterangannya, UPS 1, 2, capacity per rak atau per PDU, dapatnya dari UPS mana. Oke, nah itu untuk beberapa sharing-sharing dari saya terkait untuk yang data center product colocation. Nah, lalu selanjutnya saya lanjutkan. Nah, ini saya lanjutkan di sisi Icon Cloud. Jadi sebelumnya sudah saya sebutkan, jadi ada 3 produk sebenarnya, cuma yang kita bahas hanya 2, yaitu colocation atau data center fisik, dan ini Icon Cloud. Oke, Icon Cloud sendiri, mungkin sedikit saya informasikan ke teman-teman untuk teknologi yang kita gunakan. Kita menggunakan teknologi virtualisasi untuk Icon Cloud ini. Kita menggunakan teknologi virtualisasi kebetulan kita menggunakan VMware untuk teknologi virtualisasinya. Lalu untuk infrastruktur fisikalnya kita menggunakan bermacam-macam produk sih. Kita ada dari EMC, dari Cisco, dari HP, kita ada semua. Oke, saya lanjut. Kenapa sih kita menggunakan Icon Cloud ini? Jika mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian, jika menggunakan traditional way, yaitu istilahnya kita membeli server, physical server gitu, jika kita ada kebutuhan, terus kita beli server gitu ya. Di sini yang saya sebut adalah traditional way, itu adalah bisa memakan waktu 1 sampai 8 minggu untuk proses pengadaannya.
Jadi istilahnya jika bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman butuh istilahnya butuh resource atau server yang butuh cepat gitu, nah ini cloud ini bisa menjadi jawaban atau solusi yang bisa bapak ibu gunakan. Nah, lalu ini kita gunakan cloud, yaitu istilahnya kita gunakan smart delivery. Itu istilahnya kita hanya perlu waktu 10-30 menit untuk kita provisioning satu server virtual. Itu. Jadi benar-benar bedanya sangat ini sekali ya, sangat berbeda sekali jika bapak ibu-ibu pengadaan dengan tradisional way atau server fisik itu bisa memakan waktu 1-8 minggu standarnya. Jika kita menggunakan solusi cloud, baik itu di Icon Cloud atau di tempat lain, itu ya sekitar provisioningnya hanya dalam waktu hitungan menit atau jam. Oke, saya lanjut. Nah, kenapa sih harus Icon Cloud? Nah, di sini untuk produk Icon Cloud sendiri, SLA kita ada di angka 99%. Lalu improve IT agility, jadi faster hardware and OS provisioning. Lalu kita sudah sistem cloud kita, Icon Cloud kita sudah high availability for all system. Lalu kita ada faster RTO atau recovery time objective. Sangat mudah sekali di sisi operasional dan monitoring. Yang penting kita sudah secure system. Lalu di sisi cost management kita, karena ini bentuknya adalah sewa, yaitu kita OPEX base ya. Jadi mungkin bisa lebih efisien, tidak perlu menggunakan capex atau belanja modal di awal. Lalu untuk secara finance atau keuangan bisa lebih prediktif untuk penggunaannya. Nah, ini separation of responsibility ya. Jadi kalau kita ngomongin cloud ya atau Icon Cloud sendiri, itu kita bagi pertama ada on-premise. On-premise ini sebenarnya adalah sama seperti dengan co-location tadi. Istilahnya bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman gitu, jika mungkin nanti ada kebutuhan untuk data center tapi punya server sendiri, sebenarnya nggak masalah, kita tetap bisa support, Icon Plus tetap bisa support. Jadi kita istilahnya menggunakan produk yaitu colocation. Server bapak-bapak atau ibu-ibu bisa dititipkan di kami atau ditaruh di tempat kami, yaitu secara networking, storage server, dan macam-macam itu masih di manage oleh bapak-bapak ibu sendiri. Jadi kita di Icon Plus responsibility hanya kita menyediakan power, cooling, dan mungkin network secara backbone atau uplink-nya. Lalu yang kedua di sini ada infrastructure as a service atau biasa kita kenal dengan IaaS. Nah, IaaS ini sendiri adalah bagian dari layanan Icon Cloud. Jadi di Icon Cloud sendiri itu ada kita bagi menjadi 3, bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ada infrastructure as a service, lalu platform as a service, dan software as a service. Nah, untuk infrastructure as a service adalah ini adalah produk yang murni Icon Plus hanya menyediakan resource server, yaitu berupa CPU, RAM, storage, berbentuk virtual, untuk operating system, application, data, middleware, dan lain-lain itu masih di-manage oleh customer sendiri atau calon customer sendiri. Lalu ada next produk berikutnya ini adalah platform as a service, hampir sama dengan infrastructure service, cuma operating system, middleware, runtime itu di-manage oleh Icon. Customer atau calon customer atau bapak-bapak, ibu-ibu hanya memanage application dan data. Nah, lalu ada yang ultimate, yaitu adalah software as a service. Itu semua fully managed by Icon Plus. Jadi customer, istilahnya Icon Plus menyajikan service lah istilahnya. Contoh case software as a service ini adalah aplikasi billingnya PLN yang di-manage oleh Icon Plus. Jadi aplikasi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pasti rata semuanya adalah pelanggan PLN ya, bapak-bapak, ibu semuanya. Nah, itu kan pasti setiap bulan bapak-bapak, ibu-ibu menerima tagihan listrik ya, atau bapak-bapak, ibu-ibu membeli pulsa, gitu kan. Nah,
billingnya sendiri ini, di aplikasi billingnya PLN ini adalah semuanya mulai dari infrastruktur, application, database, itu semua Icon Plus yang manage. Jadi service software as a service yang kita punya saat ini untuk PLN yaitu adalah software billing yang bapak-bapak ibu-ibu gunakan bapak-bapak ibu-ibu gunakan tiap bulan lah itu. Bapak-bapak ibu-ibu dapat tagihan tiap bulan itu dari software billing yang kami manage untuk PLN. Seperti itu bapak-bapak ibu contohnya untuk software as a service. Oke, saya lanjut. Nah, selain infrastruktur, kita juga memproteksi atau kita data proteksi dari istilahnya virtual machine yang Bapak Ibu sewa ke kami. Itu kita juga ada add-on-nya yaitu berupa protection atau backup. Nah, di sini backup kita teknologinya menggunakan, mungkin Bapak-Bapak Ibu udah pernah dengar juga, itu kita menggunakan teknologi dari Veeam, itu agentless dan disk-based backup and recovery of your VMs, lalu VM or file level restore, atau kita bisa restore di sisi VM atau file level, lalu bisa full atau incremental backup with custom retention. Jadi ini benar-benar bisa kita custom retensinya, Bapak-Bapak Ibu mau retention 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu kita bisa deliver. Lalu berikutnya di sisi supporting untuk cloud sendiri. Nah, untuk cloud sendiri kita juga punya satu tools monitoring yang istilahnya sudah menjadi satu, yaitu semua kita monitoring baik di sisi virtual machine customer kita, lalu istilahnya physical server atau host yang kita punya, dan macam-macamnya itu kita sudah ada satu tools monitoring, dan ini customer juga bisa akses tools monitoring ini. Jadi customer bisa memonitoring masing-masing server atau virtual machine atau virtual server yang mereka sewa ke Icon Plus, mulai dari utilitas, lalu SLA, dan segala macamnya. Selain itu, kita juga punya customer service 24x7, yaitu di email, di alamat di cs@iconpln.co.id. Jadi istilahnya Bapak-Bapak Ibu tidak perlu bingung, karena customer service kita ada di 24x7 atau setiap hari lah kita ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang menarik sih, strategi Icon Plus untuk lebih menunjang industri 4.0 yang saat ini sedang berlangsung ya. Jadi ini kita saat ini sedang mencoba Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang membangun itu namanya atau implementasi distributed data center ya. Jadi makanya saya bilang saya kasih keterangan di sini akan kita implementasi ya. Jadi memang saat ini terus terang produknya belum ada dan ini akan kita implementasi. Nah, apa sih distributed data center itu? Distributed data center adalah model data center di mana komponen IT dan network saling berhubung dan terbagi antar data center untuk meningkatkan performance dan high availability. Nah, mungkin saat ini yang kita punya adalah di sini centralized data center ini. Nah, ini. Lalu kita akan mencoba langsung ke distributed data center. Jadi istilahnya ini nanti kita akan mempunyai beberapa mini data center yang saling terhubung. Sehingga jika ada sesuatu atau bencana atau apapun itu, data center utama kita masih punya backup di data center yang lainnya, atau secara data sudah terdistribusi di data center lainnya. Nah, kenapa kita mau mencoba untuk membangun distributed data center? Itu alasan kita adalah Icon Plus ini itu perusahaan besar, kita punya 10 kantor cabang ya, kita sebutnya adalah SBU atau Strategic Business Unit. Itu mungkin bahasa lain dari kantor cabang, itu mulai dari Medan, lalu ada Pekanbaru, di Sumatera ada 3 yaitu Medan, Palembang, Pekanbaru,
Untuk kantor cabangnya dibantu beberapa unit, namanya kita ada kantor perwakilan, yaitu di kantor perwakilan Batam ada, kantor perwakilan Padang ada, Lampung ada. Lalu berikutnya ke Pulau Jawa kita ada pusatnya Icon Plus, yaitu di Jakarta sendiri, itu ada kantor pusat Icon Plus beserta kantor cabangnya juga ada untuk Jakarta. Lalu Bandung, Jawa Barat, yang membawahi area Jawa Barat itu kantor cabang kita ada di Bandung. Lalu yang membawahi wilayah Jawa Tengah itu ada di Semarang. Lalu untuk Yogyakarta sendiri kita ada kantor perwakilan Yogyakarta. Mungkin Bapak-Bapak Ibu udah pernah kali ya main ke kantor Icon di perwakilan Yogyakarta. Lalu untuk Jawa Timur kita ada di Surabaya, kantor cabang kita. Lalu untuk Bali dan NTT sebenarnya ini, SPU Bali dan NTT itu dipusatkan di Denpasar untuk kantor cabangnya. Lalu di Kalimantan kita memang baru ada satu kantor cabang, yaitu di Balikpapan. Namun untuk kantor perwakilan kita ada sekitar 4 atau 5, saya lupa itu kantor perwakilannya. Lalu untuk Indonesia Timur, mencakup wilayah Indonesia Timur itu kita pusatkan di Makassar kantor cabangnya. Itu. Nah, untuk distributed data center sendiri ini adalah semangatnya atau planningnya kita akan coba membuat mini data center di masing-masing SPU atau kantor cabang kita, sehingga kita mempunyai beberapa pilihan lokasi data center atau yang kita bisa gunakan untuk backup main data center kita ataupun sebagai tambahan revenue. Jadi jika mungkin saat ini jika ada salah satu calon customer kita ada di Medan gitu kan, mau mau co-location atau mau langganan cloud ke kita, itu kan karena kita masih ada single data center itu di Jakarta, berarti mau nggak mau server atau virtual servernya kita taruh di Jakarta. Nah, Jakarta Medan ini kan jaraknya lumayan, Bu ya. Mungkin secara network ini juga latensinya bisa menjadi tinggi gitu. Nah, dengan adanya distributed data center ini, kita coba dekatkan, istilahnya kita buat data center di sini, mini data center, sehingga calon pelanggan atau pelanggan yang di daerah Sumatera Utara ini bisa menghemat bandwidth atau mendapatkan latensi yang terbaik, karena secara jarak sudah dekat dengan server ataupun virtual servernya. Nah, untuk pilot project sendiri, ini saat ini yang akan kita bangun, ada kebetulan kita memilih untuk Jawa Timur terlebih dahulu, Bapak-Bapak Ibu. Jadi kita ada pilot project-nya di daerah Malang. Itu nanti akan kita coba bangun satu mini data center berbasis kontainer. Nah, ini slide selanjutnya akan kita bahas data center atau data center berbasis kontainer. Nah, ini akan coba kita implementasi Bapak-Bapak Ibu untuk menunjang distributed data center ini. Nah, di sini ada yaitu produk berupa kontainer data center tapi berbentuk kontainer. Nah, ini menarik sih sebenarnya. Jadi saat ini tuh kita jika ingin membangun data center itu sebenarnya sudah nggak perlu untuk membangun gedung dulu lalu baru kita bikin data center macam-macam. Nah, sekarang pun kita sudah ada solusi yaitu kontainer data center. Nah, dalam satu kontainer ini semuanya sudah lengkap, mulai dari precision AC atau cooling ya, pendingin dengan AC precision. Lalu di sini sudah ada fire suppression ini yang kotak warna merah ini. Lalu di sini sudah ada UPS atau baterai rack. Nah, ini ada UPS-nya. Lalu di sini ada rak perangkat IT yaitu atau server perangkat network, itu kita taruh di sini. Gitu. Paling kita hanya tinggal jika ingin lebih bagus lagi di si power, kita paling perlu genset di luar, tapi ditaruhnya di luar gensetnya. Tapi kalau secara kontainer sendiri, ini sudah ada proteksi di power, yaitu di sisi UPS. Nah, untuk spesifikasinya, yaitu ini ada untuk IT rack sendiri, kita ada 7 rack, menurut saya lumayan besar. Lalu ada integrated UPS, ada 2, plus baterai kabinet, nah ini. Lalu baterai backupnya memang tidak banyak karena ya
kecil ya, ini UPS-nya beda dengan data center keuangan atau data center main data center kita. Di sini baterai backup-nya ada di angka 10 menit untuk full load, lalu power density-nya 6 sampai 9 kW per rack. Nah, lalu total IT load itu bisa di angka 54 kW. Lalu untuk coolingnya, ini cooling. Ini 3+1 jumlahnya redundansi, jadi ada satu yang cooling mati, masih bisa di-handle oleh cooling yang lainnya. Nah, ini bentuk contohnya, fisiknya seperti ini teman-teman kalau belum pernah melihat. Jadi ini istilahnya data center tapi berbentuk kontainer. Jadi satu kontainer ini sudah ada isinya AC, UPS, lalu ada rak IT-nya. Ada juga fire pemadam kebakarannya, ini ada di sini. Sebenarnya macam-macam sih bentuknya, ini salah satu contoh yang saya sharing kali ini. Oke sih, kalau dari saya cukup sih Pak, presentasi atau sharing-sharingnya. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke sesi tanya jawab ya Pak. Matur Pak Abid. Teman-teman sekalian, demikian presentasi dari Pak Abid. Barangkali ada teman-teman yang bertanya, namun sebelumnya ini kondisi baterai saya 15% mulai sudah memberikan sinyal alarm tanda untuk saya mohon bantuan Mbak Retno atau Pak Ronald untuk bisa membantu menghandle kalau nanti ada pertanyaan kalau tiba-tiba saya sudah putus begitu. Mbak Retno, standby atau Pak Ronald? Iya, sakit. Oh, karena sudah kondisi 15% nih, mungkin tiba-tiba nanti putus. Monggo Bapak Ibu atau teman-teman ada yang bertanya, silakan bisa tekan raise hand. Mungkin intermezzo Pak Alif sudah lapor Pak untuk listrik matinya Pak? Belum, ini HP-nya pas saya pakai untuk ini, jadi mau nelpon belum sempat. Jadi gini, mungkin ya intermezzo sedikit ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Jadi sekarang kan PLN tadi saya bilang kita sudah ada aplikasi pelayanan pelanggan terpusat terpadu ya, yaitu namanya Neo PLN Mobile. Nah itu mungkin teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung install di Google Play kalau menggunakan Android, lalu untuk Apple device atau iPhone bisa langsung ke App Store seperti itu. Nah itu di situ kita ada menunya banyak ya bapak-bapak ibu-ibu, ada pembayaran, ada yang paling penting pasti akan berasa nanti adalah kalau gangguan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu jika ada gangguan tuh sekarang lapornya sudah tidak perlu menelpon lagi, bisa langsung melapor via aplikasi. Itu langsung Pak, itu Pak. Intermezzo aja nih informasi. PLN Mobile Pak. Ya. Oh PLN Mobile, oke. Betul Pak, jadi mungkin bapak-bapak ibu-ibu teman-teman semua bisa langsung download sekarang. Itu kita sudah nggak perlu nelpon lagi Pak, udah beda kayak dulu. Jadi nanti udah PLN yang akan menghubungi Bapak. Intermezzo aja sih Pak ini Pak. Pak Afid. Sama-sama bapak-bapak, Pak, ibu-ibu. Oke, monggo silakan jika ada pertanyaan teman-teman semua, moga-moga bisa menjawab ya. Mungkin kalau tidak bisa menjawab, mungkin saya catat dulu nanti. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin karena teman-teman banyak di Jogja ini Pak Abid, mungkin informasinya yang di Jogja, apakah sudah ada tadi colocation, kemudian cloud itu dan lain-lain termasuk kontainer ini, apakah ada begitu Pak Abid? Baik, terima kasih. Jadi memang untuk data center utama Icon sendiri saat ini kita sebenarnya ada dua data center, itu di Jakarta dan di Bandung. Yang di Jakarta ini kita gunakan sebagai main, lalu di RCG itu ada di Bandung Pak, di kantor regional Bandung. Mungkin saya share ulang lagi. Nah, sudah kelihatan Mbak ya. Nah ini sudah kelihatan belum Pak? Mohon. Sudah kelihatan. Nah ini.
Nah, jadi untuk saat ini memang yang sudah ada itu di 5.5 dan poin 4, Pak. Nah, tadi saya infokan tadi disebut data sendiri ini upcoming itu pilot project kita ada di Jawa Timur kebetulan Pak, memang di daerah Man. Itu pilot project kita tahun ini Pak. Ya, mungkin insya Allah mungkin mohon doa restunya juga siapa tahu mungkin tahun depan kita bisa ekspansi ke daerah Jawa Tengah. Jadi memang jawabannya untuk ini di Jawa Tengah sendiri memang kita belum ini Pak ya, belum ada untuk baik data center utama ataupun mini data centernya. Seperti itu Pak. Pak, kalau untuk kantor perwakilan di Jogja kita ada Pak, alamatnya saya buat nanti saya cari tahu dulu Pak alamatnya Pak. Ada kita kantor perwakilan. Jadi teman-teman kalau di mau pasar, saya sudah menghubungi itu Pak, tapi katanya sudah Pak ya. Untuk area rumah saya itu belum masuk itu. Jadi untuk yang ini Pak ya, Stromnet Pak ya? Iya, Stromnet. Saya sudah kontak minta berapa pelanggan yang kalau bisa masuk gitu. Saya udah sampai tetangga juga saya minta daftar begitu. Siap ya, mungkin ditunggu aja Pak, mungkin nanti lanjut dalam proses penarikan kabel mungkin Pak dari teman-teman network. Yang sudah nyambung Pak Ronald nih, Pak Ronald sudah di Kasihan Bantul itu sudah nyambung. Moga teman-teman kalau ada pertanyaan apapun itu loh, moga saya bisa bantu jawab, kita sharing aja di sini. Mungkin saya mau bertanya Pak Alif. Monggo Pak Ronald. Jadi ini mungkin perkenalkan Pak, nama saya Ronald Adrian, ini temannya Pak Alif ini saya. Ya, ini baik, kebetulan saya juga pelanggan dari Stromnet. Ini sangat bagus sekali, saya apresiasi bisa satu-satu ya ini perbandingannya. Jadi Alhamdulillah Pak. Cukup enak sekali. Jadi upload sama downloadnya sama. Tapi mungkin satu Pak ini Pak kemarin mungkin saran saja ya nanti untuk misalkan ada permasalahan itu kan kayak kemarin ganti ONT dan lain sebagainya itu harus menunggu aktivasi dari Jakarta. Nah itu kok nggak diberikan hak ke Jogjanya. Jadi hampir teknisinya tuh nunggunya seharian itu di rumah saya itu. Nah, mungkin kalau misalkan bisa dipercepat kalau misalkan ada gangguan seperti itu. Sama ini Pak, satu lagi pertanyaan mungkin wakili teman-teman yang lain. Mungkin tidak kalau misalkan dalam waktu dekat ini teman-teman mahasiswa itu kalau misalkan magang itu apakah masih ada slot yang bisa difasilitasi oleh Icon Plus. Nah, mungkin daerah mana yang masih kosong ataukah yang mana itu kami mohon informasinya semisal masih ada. Mungkin itu saja Pak dari pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak nanti atas jawabannya. Baik. Langsung saya jawab aja mungkin ya Pak Alif dan Pak Ronald. Jadi pertanyaan pertama saran akan saya catat sih kebetulan nanti saya sampaikan ke tim terkait di Stromnet-nya yaitu masalah ini Pak ya after sales lah Pak ya ini. Jadi kalau ada gangguan bisa lebih cepat itu Pak ya. Baik, terima kasih banget sarannya. Lalu kedua untuk magang ini saya catat juga Pak ya, saya note juga karena memang kebetulan ini untuk magang sendiri ini kan langsung ke tim HR Pak ya atau ke tim SDM kami. Nanti akan coba saya sampaikan. Saya tadi sepertinya ada tim SDM nggak ya di sini? Mungkin bisa bantu jawab. Sudah saya cari dulu Pak nih. Apa nggak jadi join kayaknya? Ada Mas Uki dong. Oke Pak. Yes. Magang disampaikan ke Humas saja Mas. Humas ya? Oh baik, terima kasih Mas Uki. Baik, nanti coba saya email ke Humas Pak ya. Ya, saya note atau nanti atau Bapak bisa email ke Humas Mas ya? Iya, ke Humas. Iya. Humas, email ke Humas. Pak Ronald? Mungkin itu Pak Ronald bisa mungkin permohonannya bisa disampaikan kami ke emailnya, ini saya chat juga ya emailnya ini chat. Iya, emailnya. Nah, ini mohon juga nanti teman-teman mahasiswa bisa mencatatnya juga ya ini nanti. Oke, ini di humas@iconpln.co.id Pak. Nah, bisa begini. Oke nih Pak, ternyata di chatnya ada yang bertanya nih Pak. Pertama ini ada Mas Dimas ya atau Pak izin pertama. Kenapa Icon Plus menggunakan VMware daripada menggunakan teknologi OpenStack? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali Pak Dimas atau Mas Dimas. Ya, jadi sebenarnya di Icon Plus sendiri kita sebenarnya juga sedang menjajaki Pak ya atau menjajaki teknologi selain VMware.
Gitu. Kenapa kita saat ini menggunakan VMware? Karena ya mungkin teman-teman juga sudah paham di sisi apa istilahnya Gartner ya atau leader untuk teknologi virtualisasi adalah VMware. Jadi memang dan kebanyakan juga rata-rata customer kita itu pengennya menggunakan istilahnya mencari cloud provider atau data center provider itu yang teknologinya menggunakan VMware. Cuma memang tidak menutup kemungkinan ini kita menggunakan teknologi open source ya, yaitu OpenStack dan lain-lainnya. Tidak menutup kemungkinan. Cuma memang karena memang saat ini terus terang cloud-nya Icon Plus sendiri kita masih melayani pelanggan enterprise, jadi belum sampai ke retail customer gitu Pak. Jadi sehingga kita memang masih menggunakan istilahnya yang enterprise teknologi lah Pak, seperti itu. Tapi terima kasih, ini saran tidak menutup kemungkinan sih untuk next-nya atau kedepannya kita akan juga membuat satu sistem cloud kita yang berbasis open source atau OpenStack, menggunakan OpenStack. Seperti itu jawabannya Pak Dimas, semoga membantu dan menjawab. Lalu ini ada kedua dari Mas atau Mbak Deni Yulia Dinda. Oke, Mbak Deni Yulia Dinda, izin bertanya mengenai data center dan penggunaan kontainer. Apakah konsepnya mobile menggunakan penggunaan di luar gedung data center yang terdepan dalam gedung? Oke, baik, pertanyaan sangat bagus juga. Jadi untuk kontainer ini sendiri sebenarnya ada dua ya, mungkin Mbak Deni, yang saya tahu konsep kontainer ini ada istilahnya yang kontainer tapi diletakkan di dalam gedung. Pertama itu, lalu kedua kontainer yang benar-benar diletakkan di luar ruangan atau di outdoor. Nah, untuk pilot project yang Icon laksanakan di tahun ini sendiri, itu kita menggunakan kontainer yang di luar gedung atau outdoor. Nah, ini apakah konsepnya mobile? Untuk saat ini tidak, saya jawab tidak mobile. Karena memang kita belum ada kebutuhan untuk data center yang mobile ya. Kita hanya istilahnya mau mencoba mengimplementasi distributed data center, yaitu data center kita bagi-bagi atau kita bangun di beberapa kantor cabang kami. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan konsepnya apakah mobile? Tidak, tapi diletakkannya kita di luar gedung. Untuk yang sedang kita coba implementasi di tahun ini. Mungkin masuk ada tambahan, Mas? Monggo, silakan. Halo, Mas Suki. Iya, Mas Abid, terima kasih. Iya. Menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Abid, saya udah cukup ya. Tapi memang kita mesti ada membedakan antara karena tadi di presentasi juga disampaikan tentang containment, cloud containment. Ada container data center, ada containment data center. Jadi kalau kontainer tuh yang tadi itu yang kotak-kotak yang taruh di luar. Tapi kalau kita membuat suatu data center dalam ruangan untuk menyekat-nyekat udaranya, maka kita menyebutnya biasanya dengan containment. Kalau kita menyekatnya di suhu yang dinginnya, artinya satu ruangan dengan AC-nya, maka kita menyebutnya dengan full containment. Tetapi kalau yang dikotakin adalah yang di luar AC, maka kita nyebutnya dengan cloud containment. Oke. Iya, gitu aja kali. Terima kasih tambahnya Mas Suki. Mbak siapa tadi yang bertanya, semoga bisa menjawab dan mencerahkan. Iya, Mbak Deni tadi. Mbak Deni, Pak, yang maaf ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan ini, Pak. Apakah Icon Plus sudah mencoba mengembangkan selain VMware? Tadi kalau pertanyaannya kan OpenStack ya. Tapi saat ini apakah sudah ada upaya selain VMware yang sudah dilakukan di Icon Plus sendiri, Pak? Ya, baik, langsung saya jawab aja mungkin, Pak ya. Jadi sudah, Pak, sudah pernah memang kita itu kalau nggak salah di tahun 2019 atau saya lupa itu, Pak. Kita coba menggunakan ini, kebetulan kita menggunakan OpenStack memang, tapi ternyata tidak berhasil sih, Pak. Tidak sesuai dengan kita harapkan sih, Pak. Itu sih, Pak. Sudah pernah kita coba, Pak. Itu, tapi di luar ekspektasi kita ternyata gitu, Pak. Akhirnya ya kita dengan yang existing dulu gitu, Pak, yang sudah jalan itu, Pak. Berarti memungkinkan nanti ada masa magang yang improvisasi ya. Wah, monggo, Pak. Selain VMware gitu ya. Waduh, terbuka selain sekali kita, Pak. Monggo, Pak.
Nanti sama saya nanti Pak, pasti ketemunya Pak. Itu Pak. Kebetulan saya kan di sisi operasional cloud-nya Pak. Sangat senang sekali saya Pak. Baik, terima kasih. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Dimas melanjutkan. Berizin bertanya lagi, apabila kontainernya diletakkan di luar gedung, bagaimana dengan keamanannya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang kita lakukan ini, mungkin saya tadi lupa infokan ya. Jadi di sini, oke, nah di sini waktu mana tadi ikon? Nah, sini, Bapak-bapak. Jadi untuk yang pilot project yang di Jawa Timur ini sebenarnya kita letakkannya benar memang di luar gedung. Cuma memang di dalam kawasannya, mungkin teman-teman sudah pernah lihat kawasan GI-nya PLN ya. Kalau di apa namanya, ada namanya Gardu Induk PLN ya. Itu kan karena kita istilahnya sebagai anak perusahaannya PLN, jadi kita diberi izin untuk menggunakan sebagian lahan yang ada di komplek Gardu Induk tersebut untuk kita taruh istilahnya kontainer yang akan kita bangun. Jadi istilahnya secara security fisik ya, itu memang sudah istilahnya kontainer tersebut berada di dalam istilahnya objek vital nasional, karena Gardu Induk itu adalah objek vital nasional yang dimana pasti penjagaannya juga tidak sembarangan orang bisa masuk. Itu pertama. Lalu yang kedua terkait isu apa namanya, bencana. Nah, bencana banjir area rawan. Jadi mungkin saya belum ada sih apa namanya bahan PPT-nya, tapi yang pernah saya baca itu mungkin juga teman-teman bisa nanti googling. Selain spek di sini, spek apa tadi namanya kontainer data center yang ada di sini. Nah, ini beberapa provider kontainer data center itu sebenarnya sudah mendapatkan sertifikasi TIR. Jadi contohnya itu kayak Tier 3 itu ada salah satu provider kontainer data center itu sudah mendapatkan istilahnya sertifikasi Tier 3 walaupun kontainer, tapi dia punya bisa mendapatkan sertifikasi Tier 3. Nah, sertifikasi Tier 3 sendiri itu kan syaratnya ada banyak ya, mungkin masukin nanti bisa bantu ya. Jadi mungkin yang powernya harus 2N+1, lalu istilahnya harus tahan gempa minimal berapa skala Richter, lalu tahan api berapa derajat, itu ada sebenarnya Bapak-bapak Ibu speknya. Itu istilahnya strategi yang kita gunakan untuk menghadapi atau apa namanya standar keamanan data center yang akan kita bangun. Nah, ini sudah dijawab juga oleh Pak Uki, ada standar keamanan yang bisa diperhatikan. Pemilihan lokasi juga menjadi pertimbangan. Nah, pemilihan lokasi betul. Ini tambahan info. Pemilihan lokasi bisa mengacu pada data IRBI. Mungkin bisa dibantu Mas Uki, IRBI itu apa ya? Lupa saya, Mas. Halo, Mas Uki. Ya, Mas, gimana, Mas? Maaf. IRBI itu apa, Mas? Lupa saya, Mas. Itu indeks bencana. Nah, indeks bencana Indonesia ya, kalau nggak salah, gitulah ya. Jadi secara garis besar IRBI itu adalah kalau nggak salah indeks bencana yang ada di Indonesia. Jadi saya lupa itu departemen apa yang mengeluarkan itu. Jadi mereka mengeluarkan lokasi terkait dengan risiko-risiko bencana alam. Lokasi yang mempunyai resiko bencana. Jadi saya dibaginya tuh kalau nggak salah itu apa Mas, tinggi rawan atau tinggi rawan, rendah, menengah, rendah. Nah, ini kebetulan di Malang atau itu menurut IRBI itu kalau tidak salah itu potensi bencananya itu rendah, Mas ya, Mas Uki ya. Mohon maaf, saya koreksi kalau salah-salah ya. Itu ya, makanya Bapak harus data file dulu. Mungkin nanti kita cari dulu datanya. Itu sih jawabannya untuk pemilihan lokasinya. Ada pertanyaan lagi? Iya, ada pertanyaan lagi. Mungkin saya baca aja Pak, ya nggak apa-apa deh. Kalau sistem UPS yang dipakai di Ijon seperti apa Pak? Apakah pakai 3 fase, sistemnya seperti apa? Nah, ini mungkin Mas Uki bisa bantu jawab nih. Nah, itu monggo Mas Uki bisa dijelaskan daripada di chat nih. Nanti saya juga buka nih presentasi tadi saya. Ya,
untuk UPS sendiri itu untuk power ya, nggak hanya UPS saja, mulai dari trafo, genset, UPS itu ada dua sumber yang aktif. Jadi ada trafo A, trafo B, genset A, genset B, UPS A, UPS B. Nah, dua-duanya ini aktif, sehingga kalaupun satu pelanggan mengalami gagal power di satu sisi, akan diambil alih oleh oleh sumber yang lainnya. Kalau di tier 3 biasanya ada dua sumber, satu sumbernya di tier 3 atau tier 3 ada dua sumber, satunya aktif, satunya standby. Tetapi kalau di tier 4 maka dua-duanya aktif. Termasuk sistem pendinginnya juga gitu juga, pendinginnya menggunakan sistem N+1. Jadi dari sekian banyak pendingin ada satu yang sebagai backup untuk menggantikan jika ada yang bermasalah. Oke. Jadi ini ada pertanyaan iseng ini Pak. Kan tegangan listrik itu kan ada sutet ya, tegangan ekstra tinggi yang menimbulkan gelombang elektromagnetik dan gelombang elektrolistrik gitu ya. Nah itu tadi kan dipasang di dekat gardu induk gitu ya. Nah itu bagaimana pengamanan terhadap ini medan magnet dan medan elektromagnetik dan listrik yang ditimbulkan oleh tegangan itu tadi, saluran udara ekstra tinggi tadi, Pak. Oke Pak, terima kasih. Mas Suki mungkin bisa bantu jawab Mas terkait power ini Mas. Iya, ini antara medan listrik sama medan magnet Pak ya. Sebenarnya ilmunya udah agak lama Pak, udah agak lupa. Tapi kira-kira seperti ini kan teman-teman dari PLN itu kan udah dalam merencanakan ini juga melibatkan banyak pihak. Jadi antara ketinggian, kemudian tegangannya berapa, harusnya udah melalui beberapa proses yang akan dalam kondisi terburuknya itu udah aman untuk orang yang ada di sekitarnya. Misalkan saya lupa itu ada minimal ketinggian atau jarak tertentu seseorang yang memasukin ke area gardu induk. Misalkan untuk di tegangan ekstra tinggi dia harus jarak berapa meter. Saya lupa ya jaraknya berapa meter, tapi harus ada jarak minimalnya. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman yang bertugas ke sana juga harus menggunakan APD, alat pengaman dirinya. Misalkan kayak sepatunya harus tahan tegangan berapa, kemudian helm atau sarung tangan, seperti itu Pak. Kalau untuk masyarakat sekitar, jaraknya udah jarak aman sih, terhadap tiang yang ada harus udah jarak aman. Mungkin yang kaitannya dengan ini, perangkatnya Icon Plus ini kan berada dekat dengan gardu induk, itu apakah ada sistem pengamanan khusus ataukah tidak begitu, terkait dengan kedekatan dengan gardu induk itu? Ya, pertama perangkat Icon di gardu induk, terutama tadi Pak Sabit sempat mendisplaykan di sutet Pak ya, di kabel sutet itu ada kabel Icon yang memang dilewatkan di tengah-tengahnya. Tetapi kabel di sana itu kabelnya kabel fiber, bukan kabel metal, sehingga dia tidak terpengaruh oleh medan listrik ataupun medan magnet di sana, karena sifatnya kan cahaya. Nah, kalau yang di perangkat-perangkat yang ada di ruangan seperti router, konverter atau apa, itu berada di ruangan POP kita yang di kantor PLN juga. Perlakuannya standar Pak, jadi kita memperhatikan groundingnya, UPS umum, jadi tidak ada spesial pengamanan Pak, karena memang udah masuk udara aman. Karena saya pernah ada kabel FO itu yang waktu ada petir itu listriknya lewat itu. Jadi listriknya lewat di kabel serat optik itu.
dan kebetulan mengarah ke switch-nya yang kena meledak gitu. Iya. Pas saya kemudian lihat di depannya persis itu. Itu bisa jadi dia mendapatkan induksi bukan dari kabel optiknya, Pak. Bisa jadi mendapatkan induksi dari kabel powernya sendiri. Ya, mungkin kabel listriknya ya. Iya, jadi Iya. dapat induksinya dari sini. Jadi misalkan ada tegangan tegangan saat namanya di tempat lain. Iya, betul, Pak. Lalu yang kena di tempat lain karena dia memang kebetulan satu jalur dengan jalur tersebut. Iya. Kemudian di chat ini, kolom chat ada lagi, Pak. Kalau server sendiri dengan menggunakan VMware. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari Mas Ronald Adrian ya. Jadi pertanyaannya, kalau untuk server sendiri dengan menggunakan VMware, apakah juga menggunakan sistem redundansi? Untuk koneksi ke servernya, kalau penerapan klaster jaringan pada vCenter, apakah untuk semua host ISX-nya seperti apa, Pak? Apa menggunakan sistem multiple VLAN atau single VLAN? Baik, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi untuk server sendiri dengan menggunakan VMware, apakah menggunakan sistem redundansi? Ya, kita menggunakan semua sistem redundansinya dari VMware, teknologinya VMware. Kita menggunakan teknologi clusteringnya VMware, yang mana itu high availability-nya kita aktifkan. Jadi biasanya minimal kita ada satu server untuk HA. Jadi kita istilahnya memang ada satu server yang untuk cold backup, itu yang kita gunakan. Seandainya ada server yang down, satu server yang down, langsung kita satu server yang cold backup tadi itu menggantikan server yang down. Jadi seperti itu ada. Lalu ada juga yang memang kita benar-benar hanya menggunakan HA-nya si server atau ISX-nya VMware. Jadi kita satu cluster ada 8 server gitu ya. Ada 8 server itu kita jadikan satu cluster dan saling HA, istilahnya jika ada satu yang down, satu server fisik yang down, itu virtual server yang ada di dalamnya akan otomatis migration ke host yang lainnya. Itu kenapa kita menggunakan teknologi cluster VMware. Salah satu itu kita untuk mengambil teknologi atau fitur HA yang ada di VMware. Mungkin software hypervisor lain sih pasti punya juga sih gitu. Ada juga lah seperti itu. Itu untuk yang redundansinya. Lalu untuk penerapan cluster jaringan pada vCenter untuk semua host seperti apa? Apakah menggunakan sistem multiple VLAN atau sinkron? Karena kita ini saya jawab karena di Icon Cloud sendiri kita customer kita juga banyak yang bermacam-macam atau multiple customer. Jadi dan rata-rata memang cloud di Icon itu kita hampir 50% atau 80% itu menggunakan private network, tidak menggunakan public network, contohnya internet. Jadi hampir 70 atau 60% pelanggan di Icon Cloud itu kita menggunakan private network, yaitu Metro atau ABVPN contohnya. Nah itu pasti kita setiap pelanggan itu punya VLAN masing-masing sehingga tidak tercampur dengan pelanggan lain lah istilahnya. Seperti itu jawabannya untuk Mas Ronald Adrian ya. Kasih pertanyaan. Jadi jawabannya kita menggunakan multiple VLAN. Jadi setiap pelanggan itu punya VLAN masing-masing sehingga tidak tercampur dengan pelanggan yang lain. Seperti itu. Baik, sama-sama. Terima kasih Mas Adrian. Mas Ronald Adrian ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak, terkait dengan IP yang diberikan oleh ini, khususnya Stromnet ya, Icon Plus ini, itu apakah bisa untuk banyak pelanggan begitu ya? Ibaratnya kalau ini pertanyaannya dari teman saya ini, dia punya RT RW-net begitu, kalau di beberapa ISP itu kan nggak boleh disebar gitu ya, hanya untuk beberapa orang saja. Ini maunya nyebar untuk misalnya satu komplek perumahan gitu, apakah Icon Plus membolehkan begitu ataukah tidak begitu? Maaf Pak Abid, mic-nya masih Ya, sorry. gitu. Ya, sorry, terima kasih Mbak. Oke, saya coba jawab Pak ya.
mungkin semoga zaman saya benar sih ini ya. Nanti coba saya cross check juga ke teman-teman Strumnet. Setahu saya sih memang tidak boleh Pak. Sama lah kita dengan provider lain Pak ya. Jadi karena ini kita retail ya, internet retail ya, istilahnya yang hanya bisa digunakan oleh yang penyewa tersebut. Namun jika memang teman-teman atau bapak-bapak ibu di sini mau menggunakan RT/RW-net atau semacamnya seperti itu kalau nggak salah kita bisa ada solusinya, tapi bukan menggunakan Strumnet Pak, kalau nggak salah Pak ya. Nah itu bisa menggunakan yang tadi internet dedicated Pak, layanannya. Seperti itu Pak. Jadi bukan Strumnet lagi gitu. Mungkin nanti Bapak bisa kontak ke tim ini Pak, tim apa namanya, kantor perwakilan Jogja Pak, untuk lebih detailnya Pak. Seperti itu. Nanti coba saya infokan juga kontak personnya Pak, bisa. Itu Pak. Wah, menarik juga nih Pak diskusinya nih Pak. Makasih Pak Afid. Sama-sama Pak. Teman-teman monggo silakan kalau ada. Sebenarnya menarik sekali ini pengembangan teknologi ke depan ya, karena cloud ini semakin banyak dibutuhkan ya. Apalagi data-data yang kalau harus banyak kan sekarang semua diarahkan untuk digitalisasi. Sehingga harus di-cloud-kan gitu. Monggo teman-teman, ini masa depan ada di tangan Anda ini, mungkin nanti akan mengelola ini. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Adakah yang bertanya? Sudah cukup jelas atau ada pertanyaan lain, monggo. Ini kalau mahasiswanya ini dari ada teknologi rekayasa internet, ada teknologi rekayasa perangkat lunak, ada teknologi rekayasa elektro ini Pak Abid. Oke, baik Pak. Sejujurnya sih Pak, kuliah saya sih nggak nyampe tinggi soalnya memang Pak, kebetulan Pak. Saya juga mau belajar nih sama teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin teman-teman punya saran atau apa, kita bisa bertukar saran lah. Gitu, Pak. Kalau itu tadi yang di server itu berarti sertifikasinya masih tadi ya. Selain itu ada nggak yang itu jadi prioritas, misalnya kalau kita mau daftar jadi karyawan di Icon Plus begitu, yang terkait sertifikasi server tadi, Pak Abid? Maksudnya gimana Pak? Mohon maaf Pak. Tadi kan sertifikasinya CCNA, CCIE, VMware. Oh ya, sertifikasi SDM kita Pak ya. Oke. Kalau kita punya sertifikasi server tapi bukan itu kira-kira itu Pak. Termasuk menjadi istilahnya apa ya? Jadi nilai tambah Pak, nilai tambah gitu ya. Atau bagaimana? Bisa sih Pak. Jadi memang ini kebetulan juga nih terkait dengan ini Pak ya, rekrutmen nih Pak, ini SDM, harusnya teman-teman SDM nih Pak bisa jawab nih Pak nih. Itu kayaknya teman-teman SDM nggak ada yang join nih Pak. Oke sih, mungkin kalau ini saya aja Pak ya, apa namanya, pengalaman saya ya selama di Icon Plus. Jika kita punya sertifikasi itu pasti sih Pak ada nilai plusnya Pak, apalagi untuk apa namanya, rekrutmen Pak ya, pegawai baru gitu. Tapi memang mungkin buat info juga ke teman-teman semua, untuk saat ini apa namanya Pak, rekrutmen tenaga SDM di Icon Plus itu kita ikut ke holding kita Pak, yaitu ke PLN Pak. Ya? Iya, betul. Jadi istilahnya jika kita memang ada kebutuhan gitu ya, kita laporan ke PLN, kita tidak bisa istilahnya apa namanya, membuka rekrutmen sendiri. Jadi semua itu kita terpusat sama holding kita, yaitu di PLN. Jadi kita ikutnya nanti jika ada rekrutmen PLN ya, mungkin teman-teman bisa ikut join ke sana. Mungkin nanti penempatannya bisa ke Icon Plus Pak, seperti itu. Rekrutmennya Pak. Termasuk anunya ya sekarang berarti itu ya, jenjang jabatan juga begitu ya, ikut PLN ya Kak. Sama Pak, persis Pak, kita ikut holding Pak. Kalau semua anak perusahaan PLN ikut holdingnya Pak. Betul Pak. Mungkin seperti itu Pak kalau jawabannya dari sisi saya sih Pak, untuk di sisi rekrutmen SDM sih Pak.
Mungkin ada teman-teman, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ini Pak, ada yang bertanya Pak di apa namanya? Di chat ini ada usul tadi Mas Ronald. Pak, usul lagi di Jogja juga pakai sistem redundansi ya, biar kalau ada perbaikan tidak makan waktu lama FO-nya. Baik, terima kasih Mas siapa namanya? Mas Ronald, saya catat. Lalu ada Mas Rian, izin bertanya Pak, bagaimana pricing pada Icon Cloud? Apakah PI Sugo? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Untuk pricing Icon Cloud sendiri, karena memang kita masih, kita istilahnya segmentasi pelanggan kita adalah enterprise, kita by kontrak untuk pricingnya Pak. Kita belum, seperti mungkin kayak di public cloud lainnya kayak Google, Amazon, lain-lain itu sudah bisa menggunakan pay-as-you-go. Cuma kalau untuk di Icon Cloud sendiri memang kita saat ini masih menggunakan kontrak base. Jadi customer atau jalan customer berkontrak berapa, ya itu yang kita deliver. Seperti itu. Nah, ini sudah diinformasi juga ke Mas Uki, bisa digunakan paket minimal kebutuhan dulu, untuk selanjutnya diupdate sesuai kebutuhan. Betul sekali. Jadi kita walaupun kita ada paket-paketan, sebenarnya sih di slide saya ada, cuma nggak saya show karena memang istilahnya ya ini hanya kita diskusi atau sharing knowledge terkait teknologi untuk yang istilahnya pricing dan ini nggak saya show tadi di PPT saya. Tapi untuk pricing sih kita masih kontrak base, jawabannya seperti itu. Monggo silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Mbak Retno, kita batasi sampai jam berapa Mbak Retno? Mohon izin bantu menjawab Pak. Mungkin Bu Retno sedang tidak ada di room. Untuk estimasi webinar sendiri sampai pukul 3 Pak. Cuman kalau misalnya memang dirasa sudah cukup, boleh disudahi atau bagaimana? Mungkin Pak Abid, ya Pak, terkait mungkin informasi-informasi tadi, boleh nggak kontak Pak Abid di share gitu? Boleh nggak? Oh, misalnya boleh banget sih Pak. Saya ingin tadi? Saya pengen improvisasi server gitu. Oke Pak. Boleh sih Pak. Ini kontak saya ada di sini Pak, di email saya di abidzainur@iconpln.co.id Pak. Nah, ini Pak bisa email ke saya nanti Pak. Boleh, silahkan dengan senang hati. Insya Allah jika memang ini bisa kita diskusi lagi Pak, lebih lanjut lah Pak. Jadi kontak Icon itu Pak ya, atau bisa nanti ke Humas. Tadi sudah saya ini juga @iconpln.co.id itu Pak. Untuk data center sendiri Pak, kita juga punya email itu di datacenter@iconpln.co.id Pak. Nah, kalau selama ini ada enggak Pak Abid dosen yang magang di server itu, ada enggak? Mungkin ini Pak ya, teman-teman mahasiswa yang magang rata-rata sih dosen belum pernah ada ya? Dosen saya belum tahu sih Pak. Kebetulan belum sih, selama saya di dosen sih setahu saya belum ada. Karena kalau sekolah vokasi itu kan ada kewajiban magang minimal 3 bulan, tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk dosennya, begitu Pak Abid. Gitu. Baik Pak. Boleh sih Pak, nanti mungkin ya itu Pak untuk informasi magang dan macam-macam bisa menghubungi Humas sih Pak. Nanti mungkin teman-teman Humas yang bisa lebih menjelaskan secara detail Pak ya. Karena mohon maaf saya sendiri juga kurang paham sih Pak untuk yang ini magang ini Pak. Nanti kami coba hubungi Humas tadi. Monggo Pak. Monggo Pak. Teman-teman sekalian, barangkali ada pertanyaan atau sudah dianggap cukup? Sepertinya mungkin malu-malu nanti Pak Abid, mungkin banyak yang email gitu Pak Abid ya. Insya Allah Pak, kalau memang ini pasti saya coba usahakan balas atau saya respon Pak. Monggo silahkan Pak. Mungkin kata penutup Pak Abid sebelum mengakhiri webinar apa yang mungkin ini bagi generasi muda terutama. Oke, baik.
Terima kasih Pak Alif dan rekan-rekan. Ada tambahan ini. Apakah ada backup offset? Backup offset ini maksudnya seperti apa ya Pak ya? Sebelum saya tutup ini ada satu lagi nih. Backup offset. Kalau kita memang backup offset itu tidak di lokasi, mungkin maksudnya tidak lokasi, iya. Iya, tidak lokasi. Ada Pak. Jadi yang seperti saya jelaskan saat ini kita punya 2 data center di beda 2 lokasi Pak ya. Jadi itu di Jakarta dan di Bandung. Mungkin kalau di untuk di Jakarta sendiri kita punya onsite backup onsite-nya, sistem backup-nya. Selain itu pun kita juga punya sistem backup ini bisa membackup juga ke offsite atau di site Bandung mungkin kalau di sisi Icon Pak. Seperti itu di sisi lain mungkin ada. Jadi jawabannya apa? Ada Pak backup offsetnya kita. Seperti itu. Ya, jadi saling membackup ya antar satu. Betul Pak. Gitu ya. Nah, ya, betul Pak. Itu untuk yang Icon sendiri. Nah, sedangkan yang pernah tadi saya ceritakan untuk yang kita support PLN pun juga sama Pak. Kita punya DC DRC. Jadi istilahnya DC-nya PLN dan DRC-nya PLN yang Icon manage itu benar-benar istilahnya saling secara data Pak ya, pasti saling terreplikasi atau tersinkronis Pak. Seperti itu Pak. Jadi sehingga jika ada bencana atau gangguan di salah satu site, kita bisa langsung switch over ke site sebelahnya atau ke DRC-nya Pak. Seperti itu Pak. Betul. Mungkin masih ada pertanyaan nih teman-teman. Iya, masih ada waktu deh Pak. Iya. Kalau tidak ada ya mungkin sudah ternyata. Terima kasih. Sama-sama Mas Dimas. Terima kasih juga pertanyaannya. Mungkin semacam kata penutup Pak Abid, memotivasi yang muda-muda ini Pak Abid untuk apa ya? Baik, oke, terima kasih. Pertama-tama mungkin ya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada Icon Plus terutama. Kebetulan saya wakilin untuk membahas data center. Senang sekali rasanya bisa sharing-sharing dengan teman-teman semua. Dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini sangat-sangat bagus sekali pertanyaannya. Mungkin ya harapan saya mungkin jika memang ada teman-teman yang masih suka gitu ya, suka atau ini dengan infrastruktur gitu. Karena yang saya lihat tuh kan biasanya teman-teman tuh demennya istilahnya lebih ke arah aplikasi gitu Pak ya. Nah ini mungkin bisa lah nanti coba kita diskusi atau tadi mungkin magang ya di tempat infrastruktur, kita coba bertukar pikiran tadi yang sangat menarik itu tadi info dari Pak Alif yang bisa nggak kata mahasiswa untuk magang di sana untuk kita Pak diskusi atau kita coba buat cloud system tapi yang menggunakan open source atau open stack. Wah, terus kita sangat terbuka sekali sih Pak. Itu saja, tetap semangat buat teman-teman semua walaupun di masa pandemi seperti ini, tetap semangat aja. Udah itu aja sih Pak dari saya. Mungkin Mas Uki ada yang mau disampaikan? Cukup Mas Abid, sudah diwakili Mas Abid. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Uki. Terima kasih juga Mas Uki bantuannya. Oke, mungkin cukup gitu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih banyak. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak Abid dan juga Mas Uki tadi yang sudah memberikan jawaban-jawaban dan sangat luar biasa sekali perkembangan data center di Indonesia, terlebih lagi di Icon Plus. Untuk itu kita berikan A+ kepada mereka berdua. Untuk selanjutnya kami mohon maaf Pak Abid dan Mas Uki apabila kami dalam memoderatori banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti kapan-kapan saya tak mampir ke Gandul ya Pak Abid ya. Oke Pak, monggo, silakan Pak, monggo. Oke. Saya kembalikan ke Mbak MC, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abid dan Mas Uki yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di webinar siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak, Mas. Baik, untuk teman-teman diingatkan jangan lupa untuk mengisi absensi di
link yang sudah dibagikan di kolom chat. Baik. Akhir kata, ke pasar hewan beli ikan sepat. Selamat sore, selamat beristirahat. Sampai jumpa teman-teman di webinar Terima selanjutnya. kasih teman-teman Terima semua. kasih Pak, Mas. Terima kasih. Teman-teman boleh meninggalkan Baik, room terima kasih. webinar Terima sore kasih. ini. Terima kasih. Terima Mohon kasih. maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin saya live J, silakan Pak Abid. meeting, Pak ya. Terima Pak Abid. kasih J. banyak. Sampai ketemu di lain waktu, Pak Waktu. ya. J. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tuki. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi